Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan jelaskan tentang kimia kelas 12 semester 1 bab elektrolisis bagian 1. Tentunya lebih awal kita bahas tentang konsep elektrolisis. Kalau kita perhatikan di sini ada gambar. Kalau dulu itu namanya penyepuhan. Nah, ini akan kita bahas bagaimana proses itu terjadi. Baik, sebenarnya elektrolisis itu merupakan perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Kalau sel volta kemarin kan energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini kebalikannya dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, jadi reaksi kimia yang terjadi itu jika dialiri arus listrik. Kemudian reaksinya adalah reaksi redoks yang tidak spontan. Di anode terjadi oksidasi. Dalam hal ini dia adalah kutub positif. Dan di katode itu merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi dan dikatakan sebagai kutub negatif. Nah, dalam suatu sel elektrolisis nanti akan terdapat baterai, sumber arus, kemudian ada elektrode. Ini elektrode yang dipakai elektrode inet dan larutan elektrolit yang ada di sini. Baik, nah ini kita ambil contoh. Prosedurnya seperti ini. Jika arus listrik diberikan dalam sel elektrolisis, maka akan terjadi perpindahan aliran elektron dari anode menuju katode. Nah, karena terjadi perpindahan elektron ini, maka kalau di sini ada larutan Ki, dalam larutan ini nanti akan terdapat ion K+ dan imin hasil dari ion sisi Ki. Kemudian ada H2O karena di sini adalah larutan. Jadi spesies-spesies yang ada dalam larutan elektrolit ini adalah ion K+, imin, dan H2O. Nah, sekarang karena anode ini kutub positif, maka yang mendekat nanti adalah imin dan H2O yang mendekat di sini. Sedangkan di katode yang kutub negatif, yang mendekat dalam elektrode ini nanti adalah K+ dan juga H2O. Nah, sekarang dalam suatu reaksi nanti di anode katode itu salah satu. Di anode ada kemungkinan imin, ada kemungkinan H2O. Di katode ada kemungkinan K+ dan kemungkinan H2O. Nah, dari mana kita bisa tahu mana nantinya akan bereaksi? Kita lihat aturan-aturan yang ada di sini. Baik, di katode tempat terjadinya reaksi reduksi dengan kutub positif. Yang pertama, logam-logam alkali 1A, 2A, 3A itu dia tidak bisa mengalami reduksi. Yang direduksi nanti adalah air. Yang kedua, ion-ion logam memiliki enol lebih dari min 0,83. Jadi selain alkali, alkalitana, dan Al3+, maka nanti dia akan mengalami reduksi dan akan mengendap pada katode. Reaksinya seperti ini. Kemudian ion H+ dari asam akan direduksi menjadi gas hidrogen. Yang keempat, jika yang dielektrolisis adalah leburan, dalam ini tidak ada air, maka ion-ion pada nomor 1 yang ada di sini dapat mengalami reaksi reduksi sesuai dengan reaksi di nomor 2. Nanti akan kita jelaskan contohnya. Berikutnya reaksi di anode kutub negatif. Anode adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang pertama, ion-ion yang mengandung atom dengan bilok maksimum seperti SO42-, NO3-, PO43-, dan seterusnya, dia tidak dapat dioksidasi. Nanti yang dioksidasi adalah air. Dengan bersama seperti ini. Yang kedua, ion-ion halida golongan 7A seperti ini, nanti dia akan mengalami oksidasi. Bersama reaksinya seperti ini. Yang ketiga, ion OH- dari basa dioksidasi menjadi gas. Jadi OH- nanti akan dioksidasi. Yang terakhir, pada proses penyepuan dan pemurnian logam, anodenya yang dipakai selain PT dan C. Jadi PT dan C adalah elektrode yang inert.
atau tidak reaktif. Sedangkan selain itu maka semua anode akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, sekarang kita prediksikan elektrolisis larutan Ki. Jadi kalau tadi anode yang kutub positif terdapat spesi imin dan H2O, maka nanti yang akan mengalami oksidasi adalah imin. Kenapa? Nanti kita lihat lagi di aturan nomor 2. Jadi halogen nanti akan mengalami oksidasi membentuk gas. Kemudian di katode ada dua kemungkinan, K+ dan H2O. Maka nanti yang direduksi adalah H2O. Kenapa? Di aturan nomor 1 bahwa golongan alkali tanah dan 1A dia tidak dapat mengalami reduksi. Jadi yang mengalami reduksi adalah air. Nah, ini reaksi elektrolisis. Baik, terima kasih. Nanti kita ketemu di berikutnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.